Dari pernyataan di program Rossi Pak Luhut, dia bukan menolak OTT. Saya sendiri jadi menganggap bahwa ada benarnya kalau OTT-nya sedikit berarti ada sesuatu yang lebih baik, mungkin pencegahannya lebih baik. Tapi bukan itu yang saat ini terjadi kan, Mas Zainur Rohman, Anda punya datanya mengenai OTT yang banyak atau OTT yang sedikit. Sekarang ini lagi sedikit nih, kalau dari data-data yang ada di media, Mas Zainur. Ya, Mas Bayu. Jadi saya juga tidak terlalu paham apa yang dimaksud oleh Pak Luhut mengenai OTT ini tidak bagus dan sebagainya itu. Hmm. Saya tidak melihat adanya kontradiksi antara penindakan dan pencegahan. Apakah OTT itu menghambat upaya pencegahan korupsi oleh pemerintah? Karena menurut saya, pencegahan korupsi itu paling utama seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tidak terhambat sama sekali ketika ingin melakukan misalnya penerapan e-katalog secara menyeluruh, e-planning, e-budgeting, e-purchasing gitu ya. E-katalog itu juga bukan hal baru ya. Pak Luhut menjabat mungkin baru 2014. E-katalog itu dari 2012 sudah diimplementasikan oleh LKPP. Pertanyaannya, apakah kemudian korupsinya hilang? Tidak. Nah, untuk negara yang korupsinya sangat tinggi, Mas Bayu, menurut saya justru pencegahan korupsi terbaik itu adalah dengan melakukan penindakan secara tegas, keras, tidak pandang bulu, dan independen. Nah, ketika sudah dilakukan penindakan secara tegas, maka akan timbul syok situasi yang mengguncang di suatu organisasi atau institusi. Setelah itu bisa ditindaklanjuti dengan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem. Tanpa adanya satu trigger atau shock terapi, sangat susah untuk memasukkan program-program perubahan, reformasi, atau perbaikan sistem di satu institusi yang telah mapan, yang selama ini telah nyaman untuk mereka bekerja. Ya, Jadi kalau soal apakah OTT itu perlu atau tidak, bagi saya sih itu sebuah keniscayaan, Mas Bayu. ya. Kalau korupsinya sudah sedikit, maka tidak perlu lagi ada OTT. Otomatis, apalagi yang mau di-OTT. OTT itu kan dilakukan ketika ya sedang atau sesaat telah terjadinya tindak pidana. Ya. Jadi kalau menurut saya pernyataan Pak Luhut ini memang benar-benar menunjukkan naifnya ya pandangan dari pejabat pemerintah yang begitu bingung untuk memahami korupsi, dan bahkan kalau kita mau kritik sebenarnya ini kan bukan tupoksi dari Menko Marves untuk mengomentari KPK. Ya. Kalau Pak Luhut mau komentarilah misalnya korupsi di bidang investasi yang itu menimbulkan high cost ekonomi. Misalnya banyaknya pungli di bidang perizinan sehingga itu menghambat investasi, silakan. Tetapi ketika mengomentari KPK, ini bisa menjadi sinyal yang buruk bagi penegakan hukum dan bahkan menurut saya sedikit banyak juga merupakan satu bentuk intervensi yang tidak perlu, Ya. Mas Bayu. Nah, Baik. soal angka-angka memang kalau dari dulu yang jadi perdebatan sebenarnya bukan sedikit atau banyaknya OTT, Mm. tetapi sebagaimana kualitas dari OTT itu dilakukan. Mm. OTT banyak, tapi kalau yang di OTT itu levelnya adalah teri dengan jumlah kerugian keuangan negara yang kecil tetapi tetap ditangani oleh KPK, tentu ini adalah satu bentuk pemborosan sumber daya KPK yang sangat terbatas. Oke. Nah, OTT Ya. itu akan menarik kalau dilakukan untuk kerugian keuangan negara yang sangat besar atau pelakunya ini punya nilai strategis yang sangat tinggi. Misalnya adalah aparat penegak hukum, hakim agung, atau misalnya jenderal polisi atau aparat penegak hukum Ya. lainnya. Ya. Dan yang kedua adalah juga jangan semata-mata kita anggap OTT kecil itu memang sebuah OTT yang kecil. Ada, Mas Bayu, OTT-nya kecil, tetapi kemudian ketika ditindaklanjuti oleh KPK, didalami, itu kemudian bisa menghasilkan pengembalian kerugian keuangan negara ratusan miliar, misalnya di kasus Fuad Amin. Baik. Nah, saya tetap setuju misalnya kalau OTT KPK itu jangan yang kecil. Kalau yang kecil di OTT silakan oleh KPK, kemudian bisa deliver kepada Ya. aparat penegak hukum lain, misalnya adalah Ya. kepolisian atau kejaksaan untuk melanjutkan penanganannya, Mas Bayu. Baik, kita dapat poinnya. Nanti kita akan dalami di beberapa hal.